kota Yogyakarta itu pasti kejar-kejaran dan larinya adalah ke Bantul. Nanti kita lihat pada data yang berikut ini. Jadi jumlah HIV/AIDS kami itu kegiatan kita pencegahan HIV/AIDS ini dalam satu sistem kesehatan nasional itu merupakan salah satu kegiatan bidang pencegahan penyakit menular. Dan sampai dengan September 2015 jumlah ada HIV-nya adalah 737 dan AIDS-nya adalah 301. Mana untuk kota hanya selisih sedikit, kira-kira 726. Jadi ini kami nyalip itu belum lama Pak, kira-kira pertengahan 2015 lah, yang prihatin kepada kami, dan ini merupakan satu angka layanan, angka yang kami dapat dari layanan puskesmas maupun rumah sakit yang melapor. Dan ini ibaratnya gunung esnya, puncaknya ya ini, kalau bahasa Jogja ya kudanil lah. Kudanil itu ya kepalanya yang muncul di permukaan, belum semuanya, tapi badannya yang besar juga nampak, itu aja sudah nampak seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat angka secara keseluruhan, memang ini angka Jogja Pak, karena memang untuk mendapatkan spesifikasi angka yang per wilayah ini agak kesulitan kita. Pun kita upayakan, karena apa? Kedepannya bagaimanapun juga tanggung jawab program dan kegiatan di tingkat wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, itu harus dirinci dengan baik. Supaya apa? Kepala daerah, kepala wilayah, kepala kecamatan, dan Pak Lurah itu ambil peran. Dan sampai nanti kita datang ke suatu wilayah, tempat saya seperti apa Pak? Bapak bisa bicara penanggulangan AIDS yang ada di sini. Jadi ini memang sangat penting. Jadi secara sekilas bahwa jumlah sangat besar di Jogja ini memang sangat memprihatinkan, dan yang sudah meninggal pun angkanya cukup banyak, 272 dari jumlah 3.146. Kemudian berdasarkan resiko, ini angka tertinggi adalah heteroseksual. Heteroseksual itu nomor ada 1.889. Kemudian yang kedua adalah homoseksual 447. Yang tidak ketahui karena memang beberapa di layanan datanya nggak lengkap ini tentang kasus berdasarkan ya, masih ada angka 404 itu kami masih penasaran. Ini masih bisa dirinci karena ini jumlahnya banyak. Dan narkoba suntik yang awal tahun 92 itu penyebab utama HIV itu pada ini, ternyata sudah disalib dengan cepat oleh heteroseksual dan homoseksual dan lain sebagainya. Angka yang cukup ada periode ini memang cukup mengejutkan. Kemudian permasalahan yang berikut adalah bahwa jumlah penderita berdasarkan kelompok umur ini yang paling banyak adalah pada usia 20-29 tahun dan 30-39 tahun. Apa artinya angka ini? Kalau kita melihat ada tahapan usia ini adalah usia pendidikan untuk menyelesaikan SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ini ada di sini. Berarti kalau kelompok ini sudah mulai terjangkit dengan HIV, maka patut dapat diduga bahwa ke depan itu produktivitas mereka, kaitannya dengan masalah SDM, kapasitasnya itu akan terjadi penurunan. Ini yang kita khawatirkan. Kalau sebagian daripada remaja-remaja kita sudah kena, itu sangat berbahaya sekali. Pada itu melihat bahwa angka yang 14
tahun 15, 19 sudah mulai merangkak juga. Ini memprihatinkan kita, berarti pada usia SMP itu sudah ada yang kena. Nah, SMP. Mereka paling tidak sudah melakukan hubungan yang beresiko. Kalau yang angka di bawah 4 tahun, ini adalah mereka rata-rata adalah bawaan pada saat dilahirkan. Seterusnya memang ada yang usia di atas 50 dan lain sebagainya. Ini adalah dampak daripada pada saat usia produktif. Kemudian kalau kita lihat dari jenis pekerjaan, paling tinggi adalah ada wira swasta, 101. Swasta, yang kedua adalah pada lain-lain lagi ya, 443. Tapi ini adalah yang berikutnya, angkanya ada pada ibu rumah tangga, 401. Prihatin sekali, ibu rumah tangga. Meskipun tidak murni ibu rumah tangga, karena pada saat memeriksakan dia layanan, orang wanita pasti dia itu ngakunya ibu rumah tangga. Ini supaya kita tidak, istilah Jogja itu ramelu nangkane ning melu pulute. Ya, mulute itu makan nangkanya, tapi kena getahnya. Maka ini memang perlu ada suatu upaya rinci. Ibu-ibu saya panas-panasilah sama ibu-ibu PKK. Monggo. Kami bicara angka, ada ibu rumah tangga seperti ini. Bagaimana program dan kegiatan ibu-ibu semuanya PKK. Karena dalam struktur mereka punya itu sampai binaan di tingkat bawah Pokja dan Dasawesma, Pancawesma sampai tingkat RT ada. Apa itu tidak diberdayakan dalam upaya penanggulangan PVN? Ini adalah satu kelembagaan yang sudah mengakar yang mestinya kita sampaikan. Maka dari itu ada kelompok ini nantinya kami mencoba masukkan pada LKB yaitu layanan kesehatan berkelanjutan. Unsur PKK memang kami minta untuk dapat diaktifkan. Nah, berikutnya adalah ada, ini kalau profesional non medis segala itu kan mestinya orang yang tahu ini masalah HIV. Tapi ini masih ada mungkin karena faktor pekerjaannya yang jauh daripada keluarga dan lain sebagainya. Yang paling memprihatinkan lagi buruh kasar, Pak. 233. 233. Buruh kasar itu kan yang mengandalkan tenaga fisik, akal. Okol itu tenaga, tidak akal. Bayarannya juga atau gajinya juga tidak begitu banyak. Jadi sempat juga ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sangat prihatin. Nah ini nyata HIV itu tidak hanya monopoli yang menengah ke atas, tapi di tingkat bawah pun itu juga ada. Ini angkanya masih wajar dan itu untuk Jogja itu meningkat dengan tajam pada tahun 2008. Kita lihat tahun 1993 mulai ada tapi peningkatan tajam itu 2008 meningkat terus sampai sekarang sehingga jumlahnya cukup. Di kondisi 5 tahun terakhir itu memang tingkatannya melonjak sehingga ini memerlukan satu upaya-upaya bagaimana kebijakan kita di dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan baku dalam hidup ini dapat kita wujudkan dengan baik. Kalau kita lihat dengan persentase seperti ini, diketahui itu penganggur rata-rata yang 21,57, dan swasta, dan ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang angka kalau kita lihat ya, persentase. Seterusnya, lihat permasalahan yang di lapangan seperti itu, maka dalam Komisi Penanggulangan AIDS berupaya untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan semua SKPD, instansi, dan lembaga-lembaga masyarakat termasuk LSM, bagaimana mengupayakan itu semuanya dapat dilakukan satu sinergi program dan kegiatan di lapangan. Maka mengacu pada kebijakan-kebijakan yang ada di pusat ya seperti ini,
perpres, ada undang-undang dan sebagainya, dan di daerah juga sudah ada perda DIY tentang HIV/AIDS, peraturan gubernur DIY 37 2012 tentang pelaksanaan penanggulangan AIDS, dan juga di Sleman sudah ada SK Bupati 2008 tentang KPA, dan untuk kebijakan lebih lanjut, ini sebetulnya konsep peraturan Bupati kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS ini sudah kami siapkan sejak lama, sudah ada di sekretariat, namun karena masa transisi ada ini sampai sekarang belum bisa kita. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan instansi sesuai tugas pokoknya. Jadi kami di dalam upaya memberikan satu upaya intervensi terhadap beberapa instansi dan lain sebagainya, karena HIV itu bagian dari upaya pencegahan penyakit. Nah, ibaratkan sebagai koin mata uang. Satu sisinya itu adalah masalah kesehatan, satu sisinya adalah masalah non kesehatan, yang mana unsur ini memang tidak bisa lepas satu sama lain. Dan itu kalau dinas kesehatan itu bersifat teknis, dan pengobatan, surveillance, pelatihan, dan klinik-klinik ada di layanan yang ada di puskesmas, pengadaan regen, ARV dan lain sebagainya. Masing-masing instansi yang terkait kita coba supaya tugas pokok dan fungsinya untuk mengarah kepada upaya itu. Satu masalah yang kita hadapi adalah bahwa setiap program dan kegiatan masuk menjadi rencana pemerintah daerah ternyata tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Karena apa? Ini tergantung kepada visi misi daerah terpilih saat mengajukan. Nah, harus bisa memberikan argumentasi reasoning yang tepat bahwa hal ini adalah sangat penting untuk memberikan layanan kepada. Nah, kita coba. Jadi ini memang memerlukan perjuangan yang sangat panjang, Pak, ya, sangat panjang untuk meyakinkan bahwa hal ini adalah sangat penting. Apa hal ini sangat penting? Pemerintah pusat pun sudah memandang bahwa HIV itu adalah sangat segera diatasi. Pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah secara khusus bentuk komisi. Komisi semuanya dibentuk pusat. Hanya 2 yang sampai tingkat provinsi dan kabupaten, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penanggulangan AIDS. Fungsinya sangat beda. Dengan adanya komisi di tingkat kabupaten, nah, permasalahan persamanya harus lebih orientasinya pada penyelesaian masalah di. Karena itu ada masing-masing instansi kami coba untuk koordinasi, terutama bagian Kesra, yang ini merupakan suatu sekretariat daripada pemerintah daerah yang memberikan masukan kepada bupati lewat sekda kaitannya dengan kebijakan-kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat, masuk kesehatan dan itu pun tugasnya kami itu fasilitasi di KPA. Maka koordinasi ini kita coba kita matangkan itu melalui bagian Kesra yang memfasilitasi kami dan lain sebagainya. Ini yang sehingga dalam upaya penanggulangan ini HIV/AIDS dikaitkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kenakalan remaja, pembinaan pelajar dan lain sebagainya. Dan juga penyiapan SK yang kita harapkan, dan juga ini upaya pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan program penanggulangan HIV/AIDS. Nah, ini pada forum kemitraan yang kami bentuk, kita perankan bagian Kesra ini supaya nantinya bisa lebih lebih tajam lagi di dalam upaya koordinasi selaku staf langsung Bupati dalam upaya. Yang kedua, bidang Nakersos, tenaga kerja dan sosial. Ini ada 2 bidang yang kaitan yang bersinggungan dengan masalah HIV/AIDS, yaitu pertama bidang kesejahteraan sosial, yang kedua bidang tenaga kerja. Bidang kesejahteraan sosial, memang ini
sangat penting karena kita HIV AIDS kita rata-rata dalam kondisi sosial ekonomi lemah. Itu ada dukungan secara sosial dari orang yang hidup dengan HIV AIDS ini dan keluarganya. Pada bentuk permodalan, dan keterampilan dan lain sebagainya. Dan penyuluhan pada kelompok rentan seperti anak jalanan, pengemis, kemudian gelandangan dan lain sebagainya. Dan juga pembentukan desa sadar HIV AIDS. Setiap desa diharapkan oleh Dinas Nakersos ada desa sadar HIV AIDS. Sekali lagi, keterbatasan di dalam upaya menyampaikan usulan program dan kegiatan. Setiap tahun itu tidak lebih 5 bisa, Pak. Kalau satu kabupaten itu ada 85 desa, kan selesai kapan itu? Ada crash program terhadap ini. Ya, itu ada crash program. Tahun hanya dikasih 5. Kata. Sampai kapan itu ya? Kapan itu selesainya? Ya. Pun upaya ini kami sambut dengan positif. Agar juga harapkan dan beberapa desa sebagai pionir dalam pembentukan desa sadar HIV AIDS ini, desa sekitarnya akan upaya untuk berbuat seperti itu. Dan penyuluhan sosial pada masyarakat dan pemuda, sosial, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tidak mungkin kami langsung kepada masyarakat keseluruhan, tapi dengan penyuluhan-penyuluhan ada tokoh yang lebih banyak kami format bentuk TOT mereka supaya mereka nanti bisa menyampaikan yang lebih luas. Dan kami memfasilitasi yang kaitannya dengan media di poster, kemudian dan lain sebagainya. Untuk bidang tenaga kerja, ini adalah kampanye pencegahan IMS, HIV AIDS pada tempat kerja maupun TKI yang pulang maupun berangkat ke negara tujuan. Yang kedua, perlindungan kekerasan dan tenaga kerja. Dalam kampanye pencegahan IMS ini, memang Sleman itu perusahaan-perusahaan kan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Mereka rata-rata tinggal di sini tidak bersama dengan keluarga. Mereka ini rawan untuk tenaga kerja. Temannya pada dinas ini adalah hubungan mereka kepada perusahaan-perusahaan yang menyebar itu hanya ditangani satu seksi. Seksi pun personelnya tidak lengkap. Ya, ini pun membutuhkan waktu lama. Itu kalau kegiatan khas dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan yang tenaga kerja lebih 1.000 orang masuk di dalamnya, Pak. Dan satu kampanye adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pelatihan guru tentang HIV, terutama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya, mereka akan lebih dekat kepada anak-anak di lapangan, dapat memberikan satu dorongan dan penyuluhan di dalam dan luar sekolah tentang HIV/AIDS ini pada kelompok-kelompok pemuda, KNPI dan lain sebagainya, Kamuka, Karang Taruna ini masuk di dalamnya, kampanye hidup sehat pada pelajar. Dan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pencegahan eksploitasi seks di tempat wisata, dan kampanye pencegahan IMS, HIV/AIDS di jalur wisata, tempat wisata. Kita coba karena masuk daerah tujuan wisata juga, untuk di Sleman ini, kita harapkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kira penyebaran HIV/AIDS yang dilakukan oleh para PSK langsung maupun tidak langsung. Ini kita dan Perbagan Mas tugasnya adalah penyebaran kebijakan pengembangan AIDS kepada melalui media cetak, perluasan informasi tentang AIDS dan lapas. Ini pas dan ini adalah melalui kampanye pencegahan IMS kepada para warga binaan.
kerjasama cukup baik sekali. Ini juga sering mengadakan suatu izinkan untuk masuk karena prosedurnya khusus, Pak. Satu sosialisasi terutama bagi mereka yang ntar lagi akan keluar. Kan layanan VCT di lapas ya. Nah, kasus yang ada para penghuni lapas terutama yang muda rata-rata adalah kaitannya dengan masalah narkoba dan HIV. Dan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ini banyak pada orientasi kesehatan reproduksi, Ikatan Kesehatan Reproduksi Remaja, KRR, dan penyuluhan KRR, reproduksi, HIV, AIDS, dan promosi pencegahan HIV, promosi penghapusan kekerasan pada karena memang banyak keperempuan pada remajanya, maka dan remaja peak R-nya Badan KB mengembangkan sayapnya agak kan Bapeda dan Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah katanya dengan dukungan perencanaan hasil program hasil evaluasi pelaksanaan AIDS dan juga kaitannya dengan masalah-masalah dukungan-dukungan yang lain, ya, banding dan lain sebagainya. Terus untuk rumah sakit, daerah kita punya 2, Sleman dan Prambanan, karena kita bisa meningkatkan laksana kasus HIV dan AIDS, akan universal production, pelaksanaan VCT dan penyediaan ARV serta obat. Untuk penyediaan ARV dan obat, saya kira tidak ada masalah yang ada sana, termasuk nanti dampingan dari para Polres tugasnya adalah penegakan hukum dan aturan yang berlaku, preventif dan represif, sedangkan satuan PP itu adalah penegakan peraturan daerah dan preventif dan untuk Kementerian Agama Kabupaten Sleman ada 3 kegiatan yang menonjol, yaitu pemberdayaan. Ini maksud kami kelembagaan di wilayah penanggulangan air termasuk pengisian khotbah hari si khotbah meningkatkan kehidupan beragama, promosi HIV AIDS sama samping dakwah adalah melalui yang calon pengantin. Saya kan yang ada di AUA, dan salah satu materi itu adalah HIV. Organisasi keagamaan yang lain adalah pembinaan penyuluhan, dimintakan satu peranannya dan sering kami undang dan sebagainya. Organisasi yang lain ini rata-rata adalah realisasi dan PMI Sleman penyediaan donor darah kan donor dan ini nyata alat-alat unit transfusi darah itu cukup juga screening darah itu. Dan untuk lembaga sosial masyarakat kegiatan-kegiatan promosi pemberdayaan penjangkauan populasi kunci. Nah, tadi sudah kami singgung dan pembinaan. Pembiayaan dan pembiayaan yang seperti ini sebetulnya memprihatinkan. Nah, banyak kegiatan-kegiatan di mana masing instansi masih kecil, instansi yang lain pun sebetulnya belum bisa menganggarkan. Contoh, perhubungan, teknologi dan informatika.
yang mana di situ banyak sopir angkutan, taksi, ojek dan sebagainya belum bisa dianggarkan dewasa. Dan dinas kebudayaan dan pariwisata masih banyak lagi yang lain yang akhirnya kami harus melihat permasalahan di lapangan, lihat bahwa masukkan program dan kegiatan ternyata tidak mudah. Mencoba melalui beberapa aksi agar yang di lapangan tetap bergarap dengan baik kegiatan seperti ini. Pertemuan forum kemitraan kami, dan lembaga masyarakat untuk kami untuk kedua, realisasi kepada yang patut dapat diikuti. Situ banyak si sebagai populasi kuncinya. Ini adalah pada komunitas kendaraan motor. Kan biasanya membuat satu kelompok, kemudian mengadakan tour bersama-sama dan lain sebagainya. Kami telah kerjasama dengan kelompok komunitas trekking, dan sebagainya, dan kan mereka membuat pernyataan tentang kayak penanggulangan itu yang kami. Dan untuk beberapa perusahaan diantaranya dengan PT YPTI, kaitannya dengan dia adalah pabrik mesin yang cukup besar di wilayah Sleman, karyawan cukup banyak, sehingga dalam rangka keamanan dari karyawannya adalah HIV, kita kerjasama. Dan berjejaring dengan PKBI, mencoba untuk, kalau dengan khusus PKBI adalah ke lapangan, warga peduli air. Diprioritaskan pada daerah-daerah mungkin itu tempat kumpul. Yang dekat pasar, terminal, kami bentuk BPA bersama PKBI. Nah, di situ ada para pelaku, travel agent, tour, pedagang, sopir, pedagang kaki lima. Biasanya kan, nah ini kita coba buat seperti ini, ya, BPA di beberapa daerah. Akhirnya nanti yang kaitannya dengan masalah-masalah kesepakatan mereka untuk menjaga kesehatannya supaya tidak serang HIV/AIDS seperti kondom. Dan yang kedua, pemeriksaan rutin kesehatan melalui CT. Dan yang ketiga, pemeriksaan rutin IMS. Ini disepakati oleh warga di sini. Ya, nanti bisa terhindar dengan baik. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan LSM Pesta, jangkauan populasi kunci. Ini spesial, adalah para remaja. Pesta ini, ya, remaja ini kita kerjasama dengan ini. Ya, kita sudah berjalan baik. Menjangkauan populasi kunci, yang mana di kalangan remaja sekarang sudah Jogja aja kan 400 sekian tadi ya. 1% angkanya itu pada remaja. Dan pembentukan BPA ini sama dengan yang ini adalah pembentukan BPA itu kalau inisiatif itu dari desa dan kita tinggal memfasilitasi. Ya, sekali Pak Lurah datang ke kantor kami. Kami dibentuk BPA. Kami khawatir dengan raja kami. Yang sudah sakit biarlah sakit kena HIV dan lain sebagainya. Biar layanan kita motivasi, dorong ke layanan. Untuk melindungi warga kami, tolong kami dibentuk. Banyak sekali. Koordinasi LKB, yaitu layanan kesehatan berkelanjutan. Coba, memang untuk pasien ataupun ada perubahan itu supaya tidak drop out dalam proses layanan. Coba beberapa kader PKK ya mereka nantinya layanan akses terhadap kebutuhan dari HIV/AIDS ini dapat dilakukan. Nah, ini tetap sama kami dengan
sehingga nanti LKB ini diharapkan mantap lagi. Yang kedelapan, yaitu pemantapan penanggung jawab program di tingkat wilayah dan desa. Saya coba, ini kan sudah berjalan, dan Pak Camat dan Kepala Desa ini tolong salah satu keberhasilan masuk program, kami butuh data tentang itu, disebutkan masih makro. Wilayah, ya kami ceritanya, nah, bisa merasakan masalah itu, tapi tidak bisa melakukan dengan apa? Nah, memang sangat penting. Dan kerjasama dengan Organda dari usaha angkutan. Mereka punya bis, punya truk, punya tenaga kerja yang cukup banyak. Hasilnya cukup mengembirakan. Secara berkala pun ingatkan kepada anggota, kepada karyawannya. Kan kami adalah siapapun yang pernah melakukan hubungan beresiko. Dan itu adalah pembutuhan alokasi. Alokasi itu adalah kelompok kerja lokasi yang khusus. Khusus itu dekat terminal, pasar, dan lain sebagainya. Kita coba kita lebih intensifkan supaya mereka punya tanggung jawab moral terhadap kesehatan dari banyak. Dan untuk semua kegiatan ini kita lakukan monitoring dan evaluasi per 3 bulan, melibatkan SKPD dan SMK. Jauh mana? Permasalahannya adalah pada saat melakukan evaluasi adalah hasil yang dikirim kepada kami ganti-ganti, Pak. Kadang tidak nyambung itu loh, nyambung. Yang kadang-kadang paham kegiatan instansi itu banyak sekali. Kadang-kadang nyuruh diskusi staf itu juga nggak mudah juga ya. Kalau tugasnya ganti-ganti kan repot. Nggak bisa, artinya sinambungan program itu nggak monitor. Tangannya adalah semua SKPD melakukan penganggaran untuk program HIV. Itu semuanya bisa. Kalau itu sudah bisa dan penggarapan itu betul-betul secara intensif, penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan, kemudian dievaluasi dengan baik, saya yakin permasalahan HIV diselesaikan. Masalahnya memang rata-rata, karena caranya nyantel, mengaitkan. Belum mempunyai perda ya, yang mengatur tentang penanggulangan. Kami mendasarkan pada perda yang tidak. Nah, di perda itu kita siapkan secara pelan-pelan melalui mekanisme yang. Dan yang ketiga, belum maksimalnya pelaksanaan LKB di Sleman, di mana fasilitas pelayanan kesehatan yang dibentuk sebagai simpul LKB belum siap melaksanakan beberapa hal yang kami sampaikan. Kemudian yang sedikit ini bisa dapat memberikan satu gambaran, sekaligus ada satu saran-saran masukan bagi kami, sehingga kami dalam pengelolaan program dan kegiatan itu nanti sesuai dengan arah strategi nasional, itu supaya kita dalam dan HIV. Masih mohon maaf, waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik sekali. Saya dari Gunung Kidul bisa mendengarkan pengalaman Bapak sebagai sekretaris KPA ya Pak di Sleman. Memang sangat berbeda kondisinya dengan di Gunung Kidul. Kalau di Sleman tadi saya lihat KPA itu bisa mendapatkan pendanaannya Pak, itu sumbernya dari APBD dan jumlahnya malah ngalah-ngalahi dibandingkan dengan dinas kesehatannya. Tadi saya lihat sampai 100 juta. Sementara di Gunung Kidul itu KPA posisinya dicantelkan ke dinas kesehatan Pak. Masih ikut dengan kami. Tapi untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS itu mereka tetap kami ikutkan, walaupun memang tanggung jawab pelaksanaannya adalah kami. Kemudian di samping itu PA Gunung Kidul itu juga kok memang ada kegiatan dari instansi yang lain. Kalau tadi kan di tempat Bapak Desa Sadar HIV itu masuknya ke dinas trans ya. Ya, sedangkan kalau di Gunung Kidul itu masuknya ke BPMKB pemberdayaan. Nah, apa memang bisa berbeda-beda seperti itu ya. Kemudian kalau dari dinas instansi yang lain untuk pariwisata di Gunung Kidul itu juga mereka sudah menganggarkan salah satunya melalui kelompok sadar wisata. Jadi di situ dibentuk adanya istilahnya bisa kelompok yang sadar HIV juga. Kemudian kaitan dengan ya Pak tadi Gunung Kidul tuh rencananya ya kami rencananya akan buat perda, cuma mungkin jalannya masih panjang karena saya juga masih programmer yang baru. Kemudian tadi saya melihat kok ternyata jaringannya dengan instansi yang lain sangat luas ya Pak ya. Jadi saya lihat SRA itu posisinya malah sebagai koordinasi ya. Nah, untuk Gunung Kidul malah gandeng, ya mungkin ini ya masih pikirannya HIV itu ya tanggung jawab dinas kesehatan. Jadi ada tim PMTS pun semuanya ya kesehatan. Kemudian tadi kalau katanya kalau di dinas tenaga kerja itu tadi kan ada yang targetnya ke kerja ya Pak. Nah itu itu kan tugasnya kesehatan gitu katanya dari dinas tenaga kerja. Saya ya susah ya Pak. Istilahnya kan kita juga menganggarkan itu kan lihat dari atas ya Pak ya. Indikator kita apa. Jadi memang dalam penanggulangan HIV itu kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mungkin itu Pak pengalaman dari Gunung Kidul. Terima kasih Bu Damayanti dari Kidul. Sebelum ditanggapi Pak, mungkin yang dari luar ada yang sudah mau nanya atau ada pertanyaan dari luar? Teman-teman dari luar kalau ada yang ingin menanyakan bisa langsung ditulis seperti yang kita sampaikan di waktu latihan kemarin atau langsung angkat tangan bisa. Tambahkan Pak Mul tadi dari ajaran kita kemarin kan ada aktor tadi kan, aktor yang sangat Seda kan gitu. Ceritanya langsung ke Seda kan mana proses dari tempat lain. Makasih. Ini memang kalau kita bicara program itu memang cukup kompleks, Tidak semua itu bisa paham bahwa ini adalah masuk pada fungsi dia, tugas pokok fungsi dia. Maka dari itu, walaupun kami mengalami seperti Gunung Kidul,
bahwa HIV/AIDS itu urusannya kesehatan. Kok seperti itu, maka tidak akan ada orang yang mengakses layanan. Meskipun kesehatan itu buka, warung ibaratnya dibuka. Tapi kalau tidak ada orang yang ngopiak-opiak, mendorong, kemudian memotivasi, intervensi, mereka tidak akan datang. Sebagai contoh, ASS yang kita siapkan di puskesmas. Itu dibuka, tidak akan ada orang datang. Oh, kita tidak pakai dalam upaya mendorong itu. Yang hal-hal yang sifatnya teknis. Ada itu, kesehatan hanya jangan dipandang hanya sebagai hal-hal yang sifatnya medis. Kesehatan harus dipandang sebagai totalitas daripada sikap, perilaku, dan perbuatan orang untuk sehat. Bukan masalah medisnya saja, tapi bagaimana kita bisa mengintervensi seseorang untuk melakukan perubahan sikap. Pandang kesehatan itu adalah perilaku saya. Kalau saya ingin sehat, saya harus berperilaku sehat minimal, berpikir secara positif, konsumsi makanan-makanan yang sehat, melakukan ini, itu, dan sebagainya, tidak merokok, dan lain sebagainya. Itu salah satu perilaku untuk menuju ke arah kesehatan. Nah, dalam rangka penanggalan HIV, saya menempuh cara seperti itu. Mana upaya untuk yang berisiko, yang lakukan hubungan yang berisiko itu himpun supaya mereka ada perubahan perilaku untuk melakukan akses kesehatan. Minimal VCT lah, minimal. Kemudian kita ada hubungan dan sebagainya. Nah, nanti dia kan akan mengajak pada teman-teman. Salah satu hal yang sifatnya maka itu sesuai dengan tugas pokoknya. Meskipun itu masuk perusahaan, kan hanya tugas kesehatan. Bagaimana perusahaan bisa kita hubungi, bagaimana produktivitas tenaga kerja itu bisa tercapai. Peran tenaga kerja dan sosial itu adalah sangat. Memang, sini memang kita memerlukan dalam rangka mengatur supaya itu masuk kebijakan. Pertama, yang kami lakukan untuk Sleman adalah yakinkan kepada Bapeda aspek perencanaan itu adalah sangat penting. Yakinkan kepada Bapeda kalau sudah disodori dengan angka-angka dan kita ajak diskusi dan lain sebagainya, akan mudah untuk mengalokasikan. Baru kemudian pada dinas pendapatan. Yang pertama adalah yakinkan kepada bahwa itu perlu segera. Setelah ini semuanya masuk, baru kita akan masuknya ke polsek. Langsung kepada Pak Bupati malah kami. Langsungkan dulu pada mungkin cukup eselon 4 yang eselon 3 dululah kita bicara. Bukan kepala-kepalanya, kepala kita. Di banyak tentang HIV dan sebagainya. Ya, rumuskan aturan kegiatan masuk, undang juga dengan Bapak. Nah, untuk 2017 pun kami sudah siap dengan kegiatan, beberapa kegiatan dengan materi-materi yang akhirnya melalui mekanisme perencanaan seperti biasanya, usulan instansi, dan dibahas di dalam rakorda, dan masuk menjadi rencana kerja RKP di rencana daerah, masuk di dalam, itu panjang Bu, prosesnya itu memang panjang enggak? Lelah karena apalagi yang kita hadapi, kadang petugasnya beda-beda. Kunci itu ada di Bapeda. Kita sangat concern sekali. Kalau memang
terus segera dilakukan. Dasar hukumnya kuat. Dan juga programnya itu output, input, dan outcome-nya itu jelas. Nggak masalah kok. Usulan program itu. Kan teknis tentang yang kita perlukan untuk diusulkan menjadi meyakinkan. Nah, saya mencoba. Nah, itu kan tergantung kepada hasil evaluasi bulanan layanan yang dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nya pun selalu terlambat. Kita kan September, maka kan Ibu tadi tanya, angkanya boleh September. Karena kita semacam yang mengeluarkan data HIV itu satu pun belum memenuhi persyaratan dari kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, dengan data seperti itu kita mau bicara dengan Pak Camat, kita akan kesulitan. Ini aja misalnya, tidak ada data. Nah, itu kan penting, itu sangat aspek teknis. Speknya memang betul. Tapi ya nantinya menjadi suatu aman. Untuk Pak Sekda itu gantung Bapeda, Pak. Jadi kalau Bapedanya nanti sudah itu masuk usulan dan sebagainya, karena sisi Sekda itu adalah sebagai ketua anggaran. Tidak salah itu. Nah, meskipun untuk Sekda itu bisa dituliskan asisten yang terkait dengan dua. Nah, seneng pada bicara satu permasalahan itu sudah apa? Yang penting bagi kita. Dua, yaitu tentang si seringnya beberapa kegiatan, misalnya cuman masuk di Nakersos, kalau itu nanti jabaran struktur organisasi ini ya, intinya kali dewi-dewi gitu loh. Nah itu ya, ini masalah KB. Teman juga gitu, dulu masalah KB itu masuknya Nakersos, sekarang ada badan angka penyesuaian memang tadi seperti itu. Yang penting siapapun nanti nantinya yakinkan Pak personil yang akan ngurusi pada saat pembentukan KPK, kantor itu tersendiri kasih juga dengan dinas kesehatan, ya kami bisa mengelola itu dengan lebih mantap. Bahwa meskipun tidak setingkat koordinasi dan harapkan untuk menjawab permasalahan. Yang lain hal-hal yang teknis ya, karena memang ya beda Gunung Kidul dan Sleman itu memang sangat beda. Tapi Gunung Kidul pun harus hati-hati karena angka AIDS-nya lebih tinggi daripada HIV. Jadi ini tidak pernah terpantau, Pak. Tahu-tahu sudah berat. Padahal kalau sudah HIV, memang ya kan, karena penyakit ikutannya itu lebih berat. Kalau masih HIV, misalnya CD4 kurang, berat. Cara mengawasi. Kadang-kadang kalau diskusi sama teman-teman Gunung Kidul,
ya, dua stafnya itu ya sama itu. Kadang-kadang nginep juga di daerah lain Pak, daerah satu saja. Oh ya, tantangan Medan itu saya lihat kalau di adalah nilai ketaatannya lebih tinggi, lebih monokultur seperti yang ada di Sleman. Nah, apa namanya, lebih mudah juga karena dukungan daripada lembaga-lembaga. Kasih Pak Mul, yang lainnya silakan karena tadi ada nyebut-nyebut lapas, ini ada yang main lapas itu ada di sini Pak ya, secara nasional terlibat dulu dalam desain lapas. Ini ada, kita lihat ada mitranya juga tadi kan di PSK kan. Ini tahu-tahu betul saja beberapa hal ya. Presentasi yang tadi sangat menarik sekali. Kita bisa mendapat gambaran yang lengkap dari berbagai aspek dan sektor yang ada di mana Bapak ya. Yang pertama, saya mengambil beberapa catatan mengenai misalnya data penting untuk kebijakan. Kemudian juga ada monitoring evaluasi yang dilakukan, namun ketika diundang, metode monefnya kan diundang berarti salah satunya ada pergantian yang diundang personil sehingga kemudian menjadi seolah-olah balik dari nol atau awal lagi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kan keluasan program yang ada tetap butuh budget, dukungan dana. Walaupun kalau dibandingkan Gunung Kidul memang lebih dari yang ada saat ini seperti itu. Saya saja yang pertama Bapak dari saya adalah melihat pentingnya adanya seperti yang tadi ada di bawah KPAN atau di bawah koordinasi KPAN itu ada Nakersos, ada LSM ya, ada apalagi tadi ya, beberapa kelembagaan tadi. Jadi turunkan dari kalau ada program berarti ada indikator yang harus diukur. Misalnya yang paling mudah adalah kalau di LSM, apakah jumlah yang dijangkau oleh LSM A itu sudah sesuai dengan yang direncanakan atau ditargetkan. Kemudian kalau yang untuk perusahaan berarti apakah jumlah orang yang dijangkau, yang diberi tes perusahaan ke karyawan itu sudah mencukupi atau tidak, atau melebihi target. Berarti perlu menentukan indikator dan target berapa jumlah angka yang akan disasar untuk tahun atau untuk 2 tahun. Yang kita bersama-sama pahami kalau di tingkat pusat ada rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang. Mungkin di tingkat kabupaten juga ada pembangunan jangka pendek dan tengah atau panjang berkaitan dengan indikator dan target. Tadi dikatakan bahwa untuk pengembangan desa sadar HIV Pak ya, 1 tahun 5 desa Pak ya, itu ada 84, ada 86. Di sini kita perlu tahu, saya berpikir stakeholders yang paling penting perlu tahu, seperti tadi Bapak sebutkan ada pemerintah setempat ya yang berhubungan dengan pendanaan dan perencanaan gitu, lokasi dana desa ADD, sehingga kemudian kalau ada satu data, ada media atau wadah yang bisa memvisualkan, memberikan informasi misalnya, yang saat ini adalah setahun sebetulnya. Kemudian baru dengan budget APBN, baru APBD, baru 5 gitu. Jadi media sosial atau media web yang bisa untuk memantau secara real time. Seperti ini data informasi ada di KPA Kabupaten Sleman. Namun ketika itu bisa divisualkan ke dalam website atau ke dalam, saya sebut sebagai data dashboard. Data dashboard itu seperti kita pakai motor atau pakai mobil.
motornya sudah habis bensinnya, berarti kita harus segera menepi ke SPBU. Kalau kecepatannya di atas 60, berarti kaki kanan harus segera mengerem gitu kan, pelan-pelan karena mungkin ada orang yang sedang menyeberang. Nah, ini analogi sama dengan yang ada di sini. Ya berpikir monitoring dan evaluasinya Pak. Itu aja ini maksudnya. Metodenya tidak hanya nanti ketemu, tapi juga ada media, ada data yang akan ditransfer ke dalam data dashboard. Ya, kemudian KSPDO itu kecepatan programnya KPA Kabupaten Sleman itu untuk program penjangkauan ternyata sudah hampir 7% terjangkau. Namanya misalnya IPS atau LSL atau karyawan swastanya atau ibu rumah tangga gitu. Ini data ini dikirim dari kawan-kawan LSM baik Vesta ataupun LSM yang lainnya yang ada di Sleman. Itu. Kemudian diagregat atau digabung jadi data dashboard indikator program pencegahan untuk penjangkauannya. Dan untuk yang isu di bidang misalnya namanya desa sadar wisata, desa sadar HIV, saya malah jadi ingat Gunung Kidul, soalnya Gunung Kidul semua wisata semua sekarang. Dari 5, sekarang posisinya bulan Maret 2016 itu sudah cara sampai itu berapa persen sih dari 86-nya gitu. Ternyata sudah sekarang 5 atau 30, berarti ini sebetulnya sudah hampir menengah nih. Kan rencana jangka menengahnya Kabupaten Sleman. Sehingga ya Bapeda langsung dapat paspor Pak. Sebagai eksekutif di Bapeda untuk bisa mengakses real time datanya Kabupaten Sleman. Bahwa berarti saya untuk tahun depan lokasinya ini untuk Kabupaten Sleman adalah kadar HIV kali jumlah yang harus karena dia merasa bahwa ini 86 masih 5, masih banyak banget gapnya ini. Aktualisasi ini sebetulnya sangat mudah sekali ini dikembangkan apalagi oleh kawan-kawan yang ahli-ahli di bidang IT. Yang namanya software namanya DHIS, District Health Information System. Sekarang pihak Kemenkes, kemudian BPJS, dan saya dengar juga BKKBN gunakan. Dan ada yang di bawah itu sampai ke pusat, padahal itu juga sebetulnya bisa dimanfaatkan District Health Monitoring System di bidang kesehatan pada area distrik kabupaten kota. Ya kemudian KPA Kabupaten Kota terbantu, data visualnya menjadi kelihatan, berapa yang ditargetkan, berapa yang dijangkau, dicapai, ya Bapeda dan stakeholders lainnya sangat memahami sehingga ini dibawa ke Gunung Kidul. Luar biasa sekali berarti real time ketika ada diskusi seperti ini lalu langsung aja Bapak dari Bapeda, maksud Bapak adalah sekian-sekian, silakan akses real time-nya yang ada di wilayah program kami. Ya, testing HIV yang dijangkau sekian, yang sekian seperti itu. Ide aja, mohon maaf agak panjang, hari ini Bapak Ibu semua, karena sangat menarik dan baru, terkini nih. KKBN juga sedang mengembangkan model yang seperti ini dan Kemenkes sudah mulai menggunakan data tersebut. Saja saran-saran dari saya, sehingga lagi metode inovasi untuk monitoring dan evaluasi satu model saja seperti mengundang pertemuan, tapi ada yang menggunakan teknologi dan kalah Pak dengan kawan muda yang sekarang mulai aktif dengan teknologi. Terima kasih. Terima kasih Mas Henry karena beberapa yang disampaikan usul kita sapa dulu pertanyaan dari luar. Sebelumnya kita dulu pertanyaan dari Usaini dari Halo Pak Usaini, selamat bergabung. Akan pertanyaannya. Halo Pak Usaini, itu kan ada gambar sebelah kan atas itu. Klik dulu Pak, biar bisa ngomong. Bisa ditulis aja Pak.
Pertanyaannya bagaimana tanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh dinas. Halo, silakan Pak Susaini, silakan langsung bertanya. Yang kanan gambar itu Pak, Ibu sekalian, karena kita juga belajar ini menggunakan teknologi seperti saran Mas Henry tadi, santai saja sore ini ya, belajar klik-klik, ini baru pertemuan pertama. Kita alatnya enggak canggih, tapi karena belum biasa kita coba-coba. Oh, saya ini silakan. Halo. Oh. Iya, halo. Nah, silakan halo. Pak. Ya, sudah bisa Pak ya? Jelas suaranya. Halo. Halo Pak. Oh, suaranya sudah jelas Pak. Ya, halo. Begini Pak. Ya. Halo. Halo. Ya. Ini Pak, kan berbagai program telah diluncurkan khususnya di Kabupaten Sleman ini, tetapi angka kasus HIV/AIDS selalu meningkat setiap tahun kalau data yang disampaikan tadi. Nah, barangkali ini perlu dievaluasi program-program yang selama ini dilaksanakan. Yang kedua, saya melihat kebijakan Pemda dan KPA, baik nasional, provinsi maupun kabupaten, ini hanya kebijakan setengah hati, karena itu terbukti dari anggaran yang kecil. Nah, oleh karena itu, sebetulnya ini adalah kebijakan political will yang ditunggu dan harus tegas begitu dalam hal penanggulangan HIV atau AIDS ini. Barangkali itu Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Kan Mul akan menanggapi satu usulan tadi dan Terima kasih Pak. Jadi saya jawab nomor 2 dulu. Mana dengan tugas yang sangat luas ini, anggaran kita adalah sangat kecil. Jadi kalau tadi dikatakan setengah hati, di permasalahan ini memang belum sepenuhnya menjadi kebijakan dari pemerintah daerah. Jadi concern pemerintah daerah itu masih bisa atau masih pada bidang kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Pun demikian kami mencoba untuk meyakinkan bahwa HIV/AIDS ini memang sangat perlu, karena bagaimanapun juga ini adalah fenomena gunung es yang baru muncul, yang mana angka yang atau jumlah yang sangat besar itu sedang kita gali untuk kita temukan. Ya, kita temukan. Dari itu upaya untuk evaluasi setiap program dan kegiatan itu sangat penting sekali. Supaya dengan dana yang sangat kecil ini kita bisa efektifkan sebaik mungkin, karena selama ini memang cukup berat tantangan yang ada di lapangan. Kemauan kami banyak, namun juga untuk beberapa usulan kegiatan yang bisa masuk ada RKPD itu juga melalui urutan yang cukup panjang dan cukup berat juga. Yaitu kita mencoba bahwa kebetulan kan Sleman ingin menunjukkan satu visi sebagai wilayah kabupaten sehat. Ini nanti untuk ke depan itu kita harapkan nanti porsi untuk penanggulangan masalah kesehatan paling tidak untuk HIV/AIDS itu akan mendapatkan porsi yang lebih besar lagi. Terima kasih Pak Kusaini atas masukan-masukannya. Kemudian yang kedua dari Bapak apa tadi? Ini bahwa memang kalau kita berbicara tentang indikator kinerja, memang akan mengarah ke situ. Tapi masukan-masukan Bapak itu adalah sangat baik sekali. Kalau kita lihat pada setiap jenis kegiatan, itu rata-rata pelaksanaan kegiatan di lapangan itu belum seperti yang kita harapkan. Ini masih banyak SKPD yang melihat yang penting dilaksanakan, dia tidak mempertimbangkan dampak
dari kegiatan itu yang dilakukan. Nah, itu salah satu cara yang penting bagi kita adalah dengan kondisi seperti itu adalah bagaimana kita memberikan satu inovasi kegiatan di lapangan sehingga dana ataupun kegiatan yang dapat dibiayai oleh desa dan masyarakat itu kan lebih banyak. Kita memang punya harapan yaitu dengan desa punya dana desa, kemudian ada ADD dan sebagainya, porsi mereka untuk kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya pada upaya HIV, penanggulangan HIV ini akan meningkat. Namun itu pun juga tidak mudah, Pak. Pada saat diskusi di Gajah Mada beberapa bulan yang lalu telah kami sampaikan, dana desa ternyata sekarang sudah dipatok untuk infrastruktur. Jadi untuk kemasyarakatan dibatasi juga, ya, dibatasi juga. Ini memang perjalanan yang panjang untuk mewujudkan suatu program yang sangat broken dimasuk pada ranah kebijakan. Itu memerlukan satu pencermatan dan memerlukan satu perjuangan yang sangat. Kira itu, Pak. Tapi semua masukan itu betul-betul sangat berharga bagi kami. Terima kasih. Itu yang disampaikan Mas Henry tadi tentang monitoring, mungkin kita akan monitoring satu masukan yang bagus karena hanya mengundang orang tapi buat yang dan teman-teman, ini ada pertanyaan dari teman kita Mas Beni Susilo, bagaimana penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata kaitan dengan adanya isu bahwa di Sleman kondom menjadi barang bukti untuk WPSTL, di hotel, Wisma dan sebagainya itu. Dua dari Aprilia ke Nurwijayanti, nyambung pertanyaan Pak saya ini terkait upaya pencegahan HIV/AIDS. Ya, kenapa saja yang sudah ada di Kabupaten Sleman terkait HIV/AIDS, kemudian bagaimana implementasinya? Di presentasinya tadi sudah. Masih dari Pak Beni Susilo ya, yang kaitannya dengan masalah kondom sebagai barang bukti khususnya untuk BPSTL ya, STL. Memang ini cukup memprihatinkan bagi kita. Kita berpikirnya adalah bagaimana menyelamatkan kesehatan supaya tidak menumbuhkan suatu HIV/AIDS yang ada di lapangan ya, di lapangan. Kan kalau tempat itu kegiatan-kegiatan pada misalnya salon dan sebagainya itu ada kondom, itu bisa dijadikan barang bukti ya, barang bukti. Namun demikian kita mencoba untuk melakukan satu upaya pada rapat forum kemitraan dengan Pol PP dan lain sebagainya. Ini diharapkan untuk salon itu memang tidak digunakan sebagai tempat semacam eksekusi lah dalam kegiatan-kegiatan. Bagaimana juga kan semua pun tidak mengendaki hal seperti itu. Namun demikian dari unsur ini bagaimana aku khususnya untuk BPSTL ini bisa memahamkan kepada konsumennya itu untuk berperilaku sehat dengan penggunaan kondom ya, dengan kondom. Ini sangat penting. Kalau kita biarkan berarti nanti virus itu berkembang. Tapi kalau ini ada satu program kaitannya dengan masalah outlet kondom, ini kita harapkan semuanya bisa memahami dalam konteks yaitu layanan kesehatan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua dari Ibu Aprilia ke Nurwijayanti ya, menyambung dari Pak Husaini terkait dengan pencegahan tentang HIV/AIDS. Ini memang seperti yang tadi telah kami sampaikan bahwa kita selalu meningkat. Kita pernah diskusi dengan beberapa teman. Kalau kasus yang terjadi itu dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu terbukti meningkat jumlah HIV/AIDS,
ini apakah menunjukkan kegagalan program atau keberhasilan program kita pada saat mengangkat gunung es itu lebih dalam lagi. Sehingga angka layanan yang kemarin tidak pernah mereka itu masuk ke laporan layanan, sekarang sudah mulai orang membuka diri dengan mengikuti layanan yang disediakan. Pada saat evaluasi di tingkat provinsi tidak dipermasalahkan itu, yang penting bagi kita adalah bahwa dengan upaya jumlah yang kita temukan lebih banyak, pijakan selanjutnya yang kita tempuh adalah mereka yang telah kita temukan dalam bentuk layanan ini, mereka bersedia menjadi motivator yang lebih luas pada kalangan. Jadi sebagai semacam pendidik sebaya lah. Pada itu bagi mereka yang telah melakukan layanan, akses, ini kita kumpulkan Pak. Kita kumpulkan supaya dia bisa memberikan suatu sosialisasi pada teman-temannya yang lain. Jadi ini justru kita manfaatkan dengan baik mereka yang telah mengikuti layanan ini, dan ternyata rata-rata mereka aktif dan juga beberapa kebutuhan yang kaitannya dengan masalah untuk penyuluhan, mereka dengan senang hati bisa membantu kita. Dan program tetap berlanjut, apapun hasilnya di lapangan, yang jelas kami berupaya semaksimal mungkin supaya program itu bisa berjalan dengan baik, angka layanan itu lebih meningkat, dan juga kesehatan masyarakat pun juga akan terselenggara dengan baik. Saya kira itu Pak. Masih ada yang dari sana? Yang dari Bandung sudah ada Mas? Halo Bu Evelyn Rantung, silakan Bu kalau ada pertanyaan atau komentarnya. Bu Evelyn dari Universitas Bandung, Indonesia tapi di Bandung maksudnya gitu. Kan Bu Evelyn. Muhammad Yazid dari Bojonegoro Pak. Ini sebelum itu disiapkan, mungkin yang dari SM Pesta yang menjadi mitra silakan Pak. Silakan Pak, nama saya Sulaiman. Pengalaman saya Pak ini ya, dulu saat menjadi penjangkau lapangan di SM Vesta, pertama itu saat bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait itu tadi. Sama kalau saya dulu kan fokusnya pada HRM. Ini penjangkauan saya di para pekerja-pekerja. Dari situ sebenarnya untuk HRM itu sendiri memang sangat-sangat awan sekali Pak. Terutama untuk buruh-buruh migran. Nah, dalam hal ini dulu kita kerjasamanya kan dengan membawa surat dari Dinas Tenaga Kerja, ada dari SK KPA Gubernur, Pergub juga, ada Pergub. Nah, itu namun di lapangan semua itu kayaknya enggak ada efeknya sama sekali. Ini apaan ini? Kalau kalian masuk untuk sosialisasi dan sebagainya, itu malah akan mengganggu ya dari proyek tersebut. Dari sini sebenarnya efektivitas mungkin tadi mau membuat dari KPA Sleman membuat konsep Pergub ya. Nah, itu sendiri sebenarnya urgensinya itu seperti apa? Karena Pergub, kemudian
peraturan Menteri Tenaga Kerja itu juga efeknya. Dan selalu kami pada waktu melakukan penjangkauan di buruh migran itu di hotel-hotel yang dibangunkan Jogja ini sekarang sudah mulai banyak hotel-hotel. Nah itu dulu menjadi sasaran saya untuk melakukan penjangkauan. Namun hasilnya itu tadi Pak, kita selalu ditolak dengan alasan tersebut. Dan padahal kalau saya pengalaman sendiri di Parangkusumo itu ternyata juga dari yang buruh-buruh yang sudah berhasil kami masuki itu ternyata juga banyak yang jadi pelanggan di Parangkusumo ataupun Sarkem. Karena diketahui bahwa yang namanya proyek, terutama hotel yang besar-besar itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan, itu bisa bertahun-tahun seperti itu. Nah di sini kira-kira mungkin juga Bapak dari KPA ini perlu Tadi konsepnya itu seperti apa yang perbub itu? Apakah ini merinci dari perda atau perbub yang ada? Nah, di pergub atau perda itu memang benernya sudah diwajibkan itu Pak. Di lingkungan kerja kalau nggak salah 1 tahun itu minimal sekali dilakukan penyuluhan. Nah, itu diwajibkan setiap perusahaan itu melakukan penyuluhan ataupun menyediakan layanan seperti itu. Dan di situ memang di pergubnya itu bisa itu dilakukan oleh mereka sendiri ataupun pihak yang terkait, misalkan KPA ataupun LSM. Nah, di sini mungkin ada bocoran konsep yang ditawarkan dari KPA untuk perbub yang mungkin akan diloloskan nanti itu seperti apa? Gitu aja Pak, terima kasih. Semua kebijakan itu aspek legalitas adalah sangat perlu. Bukan berarti nggak ngefek. Tapi sebetulnya apakah dalam mengawal satu peraturan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kita tidak perlu pesimis. Nanti nggak ngefek, nggak perlu buat perda, enggak, jangan. Aspek legalitas adalah sangat penting untuk tidak. Itu yang perlu. Karena kita itu pada saat ini sangat dibutuhkan. Semua kegiatan, aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. 3 hal ini adalah sangat perlu. Sehingga meskipun sudah ada peraturannya, kemudian tidak dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan, itu kan dalam peraturan itu sudah diatur sanksi terhadap yang tidak melakukan seperti ini adalah diatur seperti ini. Itu dalam peraturan itu biasanya sudah disebutkan apakah pengawasan itu dilakukan oleh inspektorat maupun pada instansi yang lain. Maka itu untuk peraturan bupati yang kaitannya dengan program penanggulangan ini tidak sekedar turunan daripada aturan yang ada di atas. Namun kita harus melihat spesifikasi daerah yang bersangkutan, daerah bersangkutan. Seperti halnya mungkin peraturan bupati yang akan dikeluarkan Gunung Kidul sama Sleman kota itu beda. Karena spesifikasi daerahnya adalah berbeda. Nah, dalam aturan-aturan yang ada, ya, aturan-aturan yang kita tuangkan di dalam peraturan bupati itu kaitannya dengan bagaimana kita membuat manajemen pengelolaan kebijakan HVN yang ada di Sleman. Ceritanya panjang. Nah, beberapa aspek ya. Aspek satu saat silahkan datang aja ke kantor kami ya. Nanti kita dari itu bisa kita sampaikan, kita diskusi tentang. Yang jelas bagaimana satu kegiatan itu kepada masyarakat, baik itu
itu atas inisiatif sendiri maupun juga oleh instansi dan lain sebagainya, itu dapat mengelola program itu dengan baik. Itu yang akan kita tempuh. Karena kalau kita mengandalkan hanya kepada pemerintah tanpa keikutsertaan daripada masyarakat, atau hanya mengandalkan kepada masyarakat atau lembaga tanpa peran pemerintah dalam atau hadirnya pemerintah pada pengelolaan kegiatan itu adalah program tidak akan jalan dengan ini. Tetap kita lakukan, dan untuk yang mereka menolak terhadap hal itu, karena kan ini kan melalui mekanisme tertentu pengajuan keberatan dan lain sebagainya kan bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Misalnya bagaimana sanksi sebuah instansi kalau tidak melaksanakan minimal di dalam laporan tahunan kegiatan instansi itu tidak akan nampak, berarti akan menjadi temuan di aparat pemeriksa, apakah BPK atau inspektorat. Setiap tahun kan diperiksa oleh BPK, pasti akan nampak. Kemudian yang kedua, dalam laporan pertanggungan jawab kepala daerah atau laporan LKPD, ya, lupa saya. LPD, ya, laporan pertanggungjawaban pangan dan pertanggungjawaban daerah itu akan ada, dan itu mesti dicermati oleh DPR, oleh aparat pemeriksa dan lain sebagainya. Jadi kita berpositif thinking saja. Setiap aturan yang kita bentuk, bagaimana cara mengawal, bahkan kita pun sebetulnya bisa mengawal aturan itu untuk publik. Jadi kesempatan kita juga untuk mengawal selaku anggota masyarakat dan lain sebagainya. Kita coba untuk melakukan, dan aspek legalitas itu adalah sangat penting bagi kita. Karena Jogja ini kan hanya untuk provinsi hanya baru ada 2. Ada sama peraturan gubernur yang katanya dengan teknis pelaksanaan dari Perda 12 tahun 2009. Kemudian untuk para pekerja terutama pada pekerja yang lama, ya, itu memang beberapa departemen atau kementerian sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang saya pernah baca itu dari Kementerian PU, mana setiap kalah proyek itu harus ada alokasi anggaran untuk kesehatan bagi para pekerja, masuk di dalamnya adalah HVN. Sebagai contoh, kita baru saja selesai ada jembatan flyover Jombor, itu kan juga makan waktu lama. Kemudian Sabo Merapi itu juga lama, dan itu ada alokasi anggaran. Mereka juga mengadakan penyuluhan kepada pada tenaga kerja yang ada. Memang dampaknya adalah, efeknya adalah angka kunjungan pada rumah puskesmas terdekat, yaitu di Melati 1 yang di ini, ya, itu meningkat karena jumlah tenaga kerjanya memanfaatkan jasa itu, karena hasil dari sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan itu. Untuk perusahaan-perusahaan yang tidak semuanya perusahaan atau belum semua perusahaan bisa menerima itu, yang pernah kami hubungi rata-rata itu adalah melakukan dengan baik. Sebuah perusahaan garment yang besar di mana tenaga kerjanya sampai ribuan dari Sleman juga bisa kerjasama dengan kami dalam hal sosialisasi ini, dan untuk kerjasama yang lain supaya mereka juga pahamlah bahwa hubungan berisiko itu dampaknya sangat luar. Mas dari Vesta kita tidak perlu pesimis lah, karena nawa itu kita adalah baik. Saya kira itu, ya, di Vesta, ya, negara, ya. Oke lah. Jadi mungkin ini kasus Bojonegoro sebetulnya hampir sama saja dengan kita. Di regulasi kita itu memang masih sedikit. Di
Jadi kita mengandalkan dari provinsi, dan untuk regulasi tingkat kabupaten mungkin hanya baru SK Bupati tentang pembentukan KPA itu sendiri. Itu sudah memadai untuk kita melangkah. Peran SKPD dalam penanggulangan ini memang belum semuanya bisa memberikan share yang sangat kita harapkan. Namun demikian, untuk Sleman kita coba. Yang penting adalah bagaimana kita pendekatan. Kalau pendekatan itu kita kaitkan dari sisi program, itu biasanya akan lebih mudah. Disebutkan artinya bagaimana satu kegiatan itu bisa masuk agenda dalam program kegiatan yang dilakukan oleh Bapeda. Itu akan lebih mudah, ya, lebih mudah. Sehingga peran mereka itu akan lebih nampak. Namun demikian bukan berarti tanpa kesulitan. Meskipun permasalahan di lapangan mengatakan ada semacam hubungan merah antara permasalahan dengan instansi terkait, tapi kalau di dalam penyusunan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah daerah tidak nyambung ke kanan, kita memang agak kesulitan. Diperlukan satu upaya. Misalnya kasus yang terjadi di Sleman, banyak sopir taksi, sopir pariwisata, sopir angkutan umum, dan tukang ojek dan sebagainya. Mereka kan secara tidak langsung kadang-kadang itu sebagai macam pemasar, ya, BPS tidak langsung. Ini kita coba mulai komunitas mereka, kita pendekatannya. Jadi kalau instansi itu belum seperti yang kita harapkan, kita mulai komunitas mereka, dan kita mengundang kepala dinas terkait untuk arahan teknis adalah kita, dan kita ternyata bisa masuk lewat itu dengan Organda. Kami kerjasama baik sekali. Setiap tanggal 15 itu ada pertemuan, dan bila mana dari anggota itu ada yang menginginkan VCT dan lain sebagainya, itu tugas kami sama dengan saya ternyata bisa. Siap. Ya, penderita ketiga. Ya. Terima kasih Bu Jenny Rantung di Bandung. Jadi pendekatan kita adalah bahwa memang peranan ibu-ibu itu adalah sangat penting. Mana struktur pembinaan ibu-ibu yang sudah melembaga dari tingkat kabupaten sampai dusun bahkan, itu Pokja itu adalah PKK. Di Sleman kan ada Pokja itu dari Dasawesma sampai Pancawesma pun ada. Pada itu dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan sampai tingkat dusun, seperti hanya usaha perbaikan gizi keluarga UPGK, penimbangan balita dan lain sebagainya. Kami datang Pak, bersama PKK, forum ataupun wadah yang diciptakan oleh PKK itu kita masuk di dalamnya untuk memberikan sosialisasi pengertian pada ibu-ibu hamil untuk bersedia dilakukan tes VCT. Ya, tes VCT. Nah, ternyata ini juga sangat diikuti oleh ibu-ibu dengan baik, dan meskipun kita juga semacam memberikan satu pengertian bahwa kita perlu hati-hati terhadap HIV, bukan berarti bapak-bapak atau laki-laki itu suka buatan berisiko. Tapi ini awekani, karena laki-laki punya 4 sifat. Aneh punya uang, maco agak ker, dan mobilitasnya tinggi. Kan kadang-kadang aneh-aneh, suka eksperimen lah. Ya. Sebelum semuanya sudah disediakan di rumah. Meskipun tidak semua laki-laki seperti itu. Kita coba untuk pemberian pengertian, kalau memang yakin betul itu tidak, monggo saja.
nggak tes. Tapi KWK-nismanya ini diharapkan mereka ikut tes. Kan tidak bisa maksa kok mereka, tapi sifatnya anjuran. Tapi pada saat dia tes kehamilan itu adalah sangat penting kita berikan satu pengertian. Dan rata-rata mereka mau untuk melakukan satu tes. Ya. Ini perlu karena ingat data juga dan rata-rata ibu pun memahami bahwa pentingnya lebih baik bersedia payung daripada tidak sama sekali. Kira itu Bu Jenny yang kita lakukan ini. Ya. Sehingga itu kan orang dulu masalahnya kan jalan bisa oga Masih. Jadi kebetulan Sleman itu menyatakan sebagai Sleman sehat ya, sejak 2015 kemarin. Jadi kebetulan yang kemarin lagi. Jadi ini kelihatannya dilanjutkan. Untuk rencana pembangunan jangka panjang RKPD 5 tahun ke depan, beberapa materi yang berkaitan dengan itu, sama kaitannya dengan kesehatan itu, kami telah memasukkan. Ini materi yang katanya dengan HIV dan beliau pun paham sekali untuk pada saat masih menjabat itu tentang itu. Jadi saya optimis bahwa program-program yang berkaitan dengan masalah HIV ini akan langsung dengan terus. Nah, yang ke depan kami melihatnya lebih
lebih banyak fungsi dari SKPD itu berperan. Di KPA cuma fasilitas saja tidak perlu, karena itu ada di KPA, tapi biar nyebar mana-mana. Mana-mana yang penting sinkronisasi program dan kegiatan nampak dalam upaya mewujudkan capaian program yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian juga secara bertahap masing-masing RKPD, karena tidak bisa halnya sekarang bupati terpilih ingin buat satu program tanpa mempertimbangkan pembangunan jangka panjang 25 tahun yang itu tidak dipertimbangkan, berarti kan bantu akan sepotong-sepotong. Nah, kita adalah ikut mewarnai daripada program jangka itu ini bisa masuk ke dalamnya. Ini yang kita coba, dan insya Allah nanti program ini akan dapat ditanggapi dan terus berlangsung. Jadi kalau mau merubah total itu saya kira enggak, Pak. Karena nanti akan bertentangan dengan program pembangunan yang ada dua. Program pembangunan jangka panjang 25 tahun dan program tahunan yang program 5 tahunan merupakan penjabaran visi misi atau kepala daerah terpilih. Itu 5 itu masih potong lagi pada tahunan, tapi semuanya harus nyambung. Capaian tahap pertama, kedua dan sebagainya. Ini yang kita coba untuk. Ya, seni kita pada saat memasukkan program kegiatan pada per tahunnya, argumentasi kita sampai menunjukkan kebijakan pusat yang harus dinaik adalah permasalahan-permasalahan kasuistis yang ada di lapangan. Apa program kegiatan sekarang harus banyak mengalir bentuk program kegiatan itu lokasinya di daerah sekitar perkembangan pasir misalnya. Kasus yang terjadi HIV/AIDS banyak berkembang terhadap bekas galian pasir. Yang salah satu namanya modifikasi program kegiatan, tapi ini tidak akan melepaskan dari rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Sehingga ini dari yang tahunan ini yang penting bagi kita untuk masuk ke dalam programnya. Kalau sasaran kita itu adalah menurut MDGs 50% dari usia, kalau nggak salah 15-24 ya, harus terjangkau. Kita tidak lewat saja. Kali programnya Kemenak kan penataran calon pengantin. Kan mereka sudah menjangkau banyak sekali. Kalau itu ternyata capaian program kalau dilihat daripada itu lebih mudah. Ya, efektivitas program itu supaya lebih baik lagi kita harus lihat. Zaman kegiatan program dari masing-masing SKPD tidak selalu sama. Itu Pak. Di sini saya menggarisbawahi tentang regulasi. Jadi beberapa yang disampaikan Pak Mul memang menarik. Itu tadi terkait bersama dengan beberapa SKPD memang sudah berjalan. Dan memang kita dari LSM memang harap dari KPA menjadi yang membantu kita untuk menyukseskan jangkauan yang kita lakukan. Kita pun beberapa kali udah berkoordinasi dengan KPA karena
kalau kita ada beberapa permasalahan, jadi kita lakukan 2 advokasi. Yang pertama dari arus bawah, yang seperti tadi dikatakan Mas Sule, yaitu dengan langsung ke perusahaan-perusahaan misalnya yang atau ke pembangunan hotel-hotel tadi untuk melobi langsung. Juga kita lobi melalui KPA karena kita nggak mungkin langsung ke dinas. Nah, udah ada lembaga koordinatif di atas. Nah, dari yang kita lakukan, memang yang dulu kita belum dapat feedbacknya terkait untuk di perusahaan, sehingga memang udah dilakukan oleh KPA, cuma kita belum dapat feedbacknya, sehingga makanya kalau ke depan kita dapat feedbacknya. Terus kemudian terkait transparansi, memang kita untuk itu, karena misalnya ada data-data yang misalnya di di dinas kesehatan atau di mana ada regulasi yang baru, sehingga kita saat melakukan promosi kesehatan atau promosi jangkauan di lapangan, ya nggak crash dengan apa yang ada di layanan seperti itu. Karena untuk di Sleman sendiri, memang untuk regulasinya agak berbeda dengan di kota lain juga seperti itu. Dan kalau misalnya seperti yang dikatakan Mas Hendri tadi, misalnya ada webnya sendiri, mungkin bisa membantu kita, misalnya di layanan ini berbayar berapa seperti itu, sehingga kita saat menawarkan, misalnya teman-teman mau tes di mana, sehingga kita dapat juga. Dan mungkin jadi masukan. Yang akhir terkait buatan Perhub, itu kan akan mengacu dengan aturan yang di atasnya. Kalau dari yang Pergub kemarin yang kita gunakan sebagai alat advokasi juga, ternyata yang ada di situ kan ada reward and punishment. Ternyata lembaga yang mengawasi itu di dalam Pergub tersebut adalah Dinas Kesehatan, sehingga juga menjadi agak acuan juga menurut mohon kita, karena Dinas Kesehatan ya memang fokusnya di klinisnya kan. Kalau secara lapangan, secara koordinatif sebenarnya malah PA. Mungkin untuk masukannya, misalnya besok ada Perhub turunan dari itu, mungkin bisa direkomendasikan agar mudah, sehingga kita saat melakukan program tersebut juga enak terkait awasannya tersebut. Itu apakah mungkin itu bisa dimasukkan ke tersebut atau ya, itu jadi pertanyaan saya. Lembaga teknis, maksud kami untuk dinas itu speknya tidak pengawas. Awas ya lembaga pengawasan. Dinas itu hanya pembina teknis. Jadi nanti rancu tupoksinya udah rancu. Ya bukan pengawas kok menjadi pengawas. Pengawasan itu hanya dilakukan oleh instansi pengawas yang ditunjuk itu adalah Inspektorat, PK, BPKP. Hanya itu. Dan kalau dinas itu adalah bertanggung jawab teknis pembinaan supaya kegiatan itu tidak menyimpang dari hal teknis. Contoh misalnya kanan secara teknis itu kesehatan akan salah higiennya, gitu, tapi dia penangan pada hal yang sifatnya artinya penyimpangan kebijakan dan lain sebagainya. Saya kira itu kembalikan pada tupoksinya akan lebih mudah. Itu, terus. Bapak Ibu sekalian, terima kasih bergabung di kursus ini. Mungkin karena ini baru pertama, ada beberapa kekurangan. Ya Pak Amul, kita minta statement terakhir dari Pak Amul untuk peserta yang ada di sini dan ada yang di luar. Itu terkait dengan bagaimana manajemen dan regulasi tata kelola dari program HIV dan kesehatan. Masih. Jadi dalam pengelolaan HIV itu memang spek manusianya akan lebih banyak. Sama yang berkaitan dengan masalah aspek perilaku. Sehingga dalam penanggulangan HIV/AIDS itu samping kita memperhatikan perkembangan data di lapangan, itu adalah bagaimana setiap instansi itu sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya itu bisa melakukan satu upaya-upaya secara teknis dalam perubahan perilaku menurut bidang tugasnya masing-masing. Nah, bagaimanapun juga dalam penanganan setiap kegiatan merupakan satu tanggung jawab bersama, karena nantinya di dalam pengelolaan program dan kegiatan itu tidak terjadi miss antara yang satu dengan yang lain, antara melempar yang satu dengan yang lain. Yaitu fungsi fasilitasi program dan kegiatan yang ada di KPA lebih banyak ditekankan pada peningkatan peran masing-masing yang didasarkan pada satu, tentang organisasi pemerintah daerah. Kan setiap pemerintah daerah kan ada aturan perda-perdanya. Itu tupoksi masing-masing kita cermati. Itu sebagai upaya sebagai dasar untuk menjabarkan di kewenangan itu melihat permasalahan di lapangan. Hal itu akan menuntun kepada kita yaitu perencanaan yang akan datang itu akhirnya ini akan memudahkan kita daripada dan juga kami pengalaman juga dari diskusi ini, keberhasilan program kita tidak hanya keberhasilan pada saat kita memunculkan program, tapi bagaimana kita bisa evaluasi, monitor, dan dengan satu indikator kinerja yang terukur. Sebetulnya data-data semacam itu tidak kami bawa. Karena setiap 3 bulan sekali sistem laporan secara langsung ya pada KPAN dan lain sebagainya, kita sudah terformat dengan baik sehingga capaian kita sampai dengan akhir tahun atau bahkan sampai bulan Februari kemarin, setiap akhir bulan itu sudah termonitor baik dari sisi layanan, manajemen keuangan maupun capaian program. Itu yang arah dari benang merah daripada manajemen pengelolaan daripada kegiatan kita. Nah, nanti untuk yang kaitannya masalah hasil akhir yang perlu dipublikasikan juga, karena ini yang perlu juga sejauh mana program itu nyampe saat ini. Semuanya punya tanggung jawab jelas, mana ada kekurangan, mana ada kelebihan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Karena itu, dan saya juga mengucapkan terima kasih dengan diskusi ini mendorong kami juga lebih cermat lagi dalam perumusan tahap-tahap yang harus kita lakukan. Dalam aspek perencanaan mungkin kami sudah menyiapkan sedemikian rupa. Dalam kegiatan di lapangan itu juga harus kita ada monitoring yang jelas, dan hasil akhirnya itu juga hasilnya sudah ada, tapi ini yang dipublikasikan keluar. Kadang-kadang kalau tidak diminta itu juga enggak juga ya. Jadi pada saat akhir itu laporan kepada kepala daerah itu mesti kita. Masih mohon maaf dan waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayanti yang sudah menyampaikan konsepnya, kita akan coba review dan nanti akan teman-teman silakan dikirimkan konsepnya nanti. Minggu depan kita akan bertemu lagi pada hari dan jam
hari Jumat di Jogja silakan merapat ke sini, yang di lain silakan buka. Bahasan minggu depan biayaan, kesehatan dan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas bergabungnya teman-teman yang dari luar. Mohon maaf.